Oke, materinya masih mau membahas fungsi sebaran kumulatif ya, nggak apa-apa. Saya bisa ambilkan saya ajarkan materi-materi yang pokok-pokoknya saja. Oke, kita mulai hari ini dengan membahas fungsi dari pembaca share screen ya. Ikan layar. Sedang loading. Kenapa lama? Ikan layar. Oke. Sedang loading ya. Punya besar soalnya filenya.
sama sekali.
Bentar. Ini ya. Ini lagi. Kelihatan belum apa namanya layar saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Maaf lamanya. Ya. Baik, saya jelaskan transformasi variabel dengan fungsi teknik fungsi distribusi kumulatif. Ini maksudnya begini ya. Kalau kita punya misalnya X, ya, kalau misalnya kita variabel acak X, ini variabel acak ya, variabel acak. Kalau kita punya fungsi fx, ya, misalnya sama dengan apa namanya x plus 1 gitu, ini fungsi, ya. Nah, kalau x-nya bilangan real, misalnya x-nya diangkat 2, maka f2 sama dengan 2 tambah 1, 3. Nilainya fx juga real. Tapi kalau fx-nya ini saya ganti dengan x-nya, saya ganti dengan x besar, menjadi x plus 1. Nah, ini juga variabel acak. Variabel acak, ya. Nah, variabel acak x ini, kalau variabel acak x ini distribusinya diketahui, maka kita nanti akan bisa mencari distribusi dari variabel acak fx, atau kita bisa notasikan dengan y. Ya. Nah, distribusi dari y ini nanti akan kita cari dengan menggunakan teknik fungsi distribusi kumulatif. Kalau nah sebagai contoh, di contoh 621 ini, kalau misalkan X berdistribusi eksponensial dengan parameter 2, kalau Anda lihat di bab awal, maka fungsi distribusi eksponensial dengan parameter 2 itu PDF-nya, ya, fx adalah 2 sebentar, kalau di buku ini bukan 2, ini setengah. 2e pangkat min 2x untuk x-nya positif, ya. Ini PDF. Lalu CDF-nya f besar x. Ini nanti Anda bisa apa namanya hitung integral minta hingga sampai x fs ds, ya. Untuk eksponensial hanya mulai dari 0 saja, integral 0 sampai x dari 2e pangkat minus 2x 2s ds. Nah, ini nanti hasilnya akan sama dengan 1 min e pangkat min 2x, ya. Jadi di sini diketahui anggap bahwa fx sama dengan 1 min e pangkat min 2x. Untuk x-nya 0 lebih dari 0 kurang dari tak hingga. Artinya x di sini berdistribusi eksponensial, ya. Jadi di sini anggap bahwa fx sama dengan 1 min e pangkat min 2x, ini artinya anggap bahwa x, ya, x-nya ini distribusinya eksponensial dengan parameter setengah, ya. Yang ini tadi apa di sebelah kiri apa namanya PDF-nya, CDF-nya 1e pangkat min 2x. Nah, sekarang kita diberikan fungsi y sama dengan e pangkat x. Jadi y yang sama dengan fx
adalah E pangkat X. Nah, Y ini akan kita cari fungsi distribusi kumulatifnya. Ya. Nah, cara mencarinya, nah kita cari fungsi distribusi kumulatif dari Y. Ini CDF dari Y. Ya. CDF dari Y menurut definisi adalah probabilitas ya, probabilitas Y kurang atau sama dengan Y. Nah, lalu Y-nya apa? Y-nya adalah E pangkat X. Nih. Maka diganti Y-nya dengan E pangkat X. Menjadi probabilitas E pangkat X kurang dari atau sama dengan Y. Nah, selanjutnya kita buat ekspresi sedemikian rupa X-nya terpisah. Dari E pangkat X kurang dari sama dengan Y, kalau X-nya kurang dari apa, ini ruas kiri diambil len-nya. Len E pangkat X itu sama dengan X, ya. Jadi len E pangkat X, jadi probabilitas len E pangkat X kurang dari len Y. Ya. Nah, yang len E pangkat X ini sama dengan X, sehingga dari sini apa namanya E pangkat probabilitas E pangkat X kurang dari Y itu sama saja dengan probabilitas X kurang dari atau sama dengan len Y. Nah, kemudian peluang X, probabilitas X kurang dari len Y ini tidak lain adalah fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X ya pada titik len Y. Oh, sudah ada. Sama dengan nih, Fx dari len Y. Nah, Fx dari len Y sama dengan apa? Ini tinggal dimasukkan saja. Fx-nya 1 min E pangkat min 2X. 1 min E pangkat min 2. X-nya diganti len Y. Ya. Yang E pangkat min 2 len Y, saya tulis di bawahnya, sama dengan 1 min E pangkat len Y pangkat min 2. Ya. E pangkat min 2 len Y itu sama dengan 1 min E pangkat len Y pangkat min 2. Nah, E pangkat len Y pangkat min 2 itu hasilnya sama dengan Y pangkat min 2 saja. Ya, jadi ini sama dengan 1 min E pangkat len Y pangkat min 2 itu adalah Y pangkat min 2. Sehingga hasilnya sama dengan 1 dikurang Y pangkat min 2. Nah, sampai sini kita memperoleh hasil bahwa CDF dari Y, fungsi distribusi kumulatif dari Y, bentuknya adalah 1 dikurangi1 dikurangi Y pangkat minus 2. Nah, sekarang Y-nya itu nilainya berapa? Karena Y sama dengan E pangkat X, X-nya lebih dari 0, kalau X-nya diganti 0, E pangkat 0 itu 1. Kalau X-nya lebih dari 0, ya E pangkat X tentu bilangan positif, lebih dari 1. Kalau X-nya menuju tak hingga, E pangkat tak hingga menuju tak hingga. Jadi batasnya di sini adalah Y-nya lebih dari 1 dan kurang dari tak hingga. Ya, ini batasnya. Nah, sampai sini kita berarti sudah menemukan CDF dari Y. Kalau kita mau mencari PDF fungsi distribusi kumulatif dari Y, ya kita tinggal turunkan saja. Ya, kita tinggal turunkan. Kalau F besar Y sudah diketahui, maka untuk mencari F kecil Y, kita bisa dengan mudah menurunkan
F besar terhadap Y. Di screenshot saja catatan-catatan ini. Saya akan hapus, ya. Saya akan hapus. Ya, jadi kalau kita mau mencari F kecil Y, di sini tinggal menurunkan F besar terhadap Y. Hasilnya turunan dari 1 min Y pangkat min 2 adalah 2, ya, turunan dari 1, 0, turunan min Y pangkat min 2 adalah menjadi 2 Y pangkat min 3. Jadinya hasilnya 2 Y pangkat min 3. Nah, sekarang kita lihat, bisa terlihat layar saya? Bisa, Pak. Ya. Sekarang contoh 622. Nah, perhatikan variabel acak kontinu X dan fungsinya Y sama dengan X kuadrat. Ya. Kita akan mencari PDF dari Y. Hasilnya seperti apa. Di sini distribusi dari X umum, ya. Yang penting variabel acak kontinu, tidak dibatasi. Nanti kita bisa terapkan pada distribusi-distribusi tertentu. Dalam ini pembahasannya lebih umum saja. Nah, pertama dengan teknik CDF kita akan mencari, ya, kita akan mencari CDF dari Y, ya, F besar Y. Menurut definisi adalah probabilitas X kuadrat kurang dari Y. X kuadrat kurang dari Y itu artinya apa? Ekuivalen dengan kalau X-nya kurang dari akar Y dan juga lebih dari minus akar Y. Nah, kemudian Anda sudah belajar kalau peluang X antara A dan B adalah sama dengan FB dikurangi FA. Ya. Fx, di sini saya berikan indeks, artinya F-nya, F besarnya untuk X. Nah, ini yang min akar Y itu A, yang akar Y B berarti sama dengan F. B, F akar Y dikurangi F min akar Y. Nah, ini rumus umum kalau Y-nya sama dengan X kuadrat. Nanti tergantung X-nya apa. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini saja. Nah, selanjutnya kita bisa mencari PDF dari Y ini dengan menurunkan terhadap Y. Ya, kita cari turunannya terhadap Y. Yang Fx akar Y dengan dalil rantai, teorema rantai dalam kalkulus, Anda bisa turunkan, turunan F besar itu menjadi F kecil, jadi F kecil X akar Y dikali turunan dari akar Y, karena dalil rantai. Lalu yang kedua, yang Fx min akar Y, turunannya adalah F kecil X min akar Y dikali turunan dari min akar Y. Turunan dari akar Y, ya. Jadi turunan dari akar Y, Y pangkat setengah, ya. Kalau Y dari Y pangkat setengah adalah sama dengan setengah Y pangkat min setengah atau 1/2
2 akar Y. Ya, makanya di sini muncul 1/2 akar Y kali Fx akar Y. Lalu di sini turunan dari minus, nanti turunan dari minus akar Y nanti minus 1/2 akar Y. Lalu di sini ada minus, jadi plus. Plus Fx, F kecil X akar Y. Nah, jadi di sini kita memperoleh rumus umum PDF dari Y yang sama dengan X kuadrat. Ya. Tentu nanti kalau X-nya diketahui, kita tinggal juga menerapkan rumus ini saja. Nah, yang juga penting adalah karena Y sama dengan X kuadrat itu selalu non-negatif, maka Y-nya itu selalu nanti lebih besar atau sama dengan lebih dari 0. Bisa 0 ya, tapi kalau continue nggak masalah, lebih 1.0. Berikutnya yaitu teknik CDF yang lebih banyak digunakan untuk variabel-variabel acak kontinu. Ya, nanti di belakang ada soal-soal yang Anda bisa berlatih, tapi saya lanjutkan dulu saja materinya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dengan metode transformasi. Ya, metode transformasi untuk mencari distribusi dari Y yang merupakan fungsi dari X. Yang kita pelajari pertama adalah transformasi satu-satu. Transformasi satu-satu, misalnya Y sama dengan X plus 1, Y sama dengan E pangkat X, itu transformasi satu-satu. Kalau digambar grafiknya merupakan grafik fungsi yang fungsi satu-satu, bisa monoton naik atau monoton turun. Di sini ada teorema yang pertama untuk kasus diskrit, anggap X adalah variabel acak diskrit dengan PDF Fx, ya, teorema 631, dan Y sama dengan UX mendefinisikan transformasi satu-satu. Dengan kata lain, fungsi Y sama dengan UX itu dapat diinversi, dicari X-nya. Kalau dari Y sama dengan UX, kita bisa menuliskan X sama dengan suatu fungsi dari Y, dan di sini kita tuliskan sebagai WY. Lalu, untuk mencari PDF dari Y, kita menggunakan rumus di bawahnya, rumus 631 ini, bahwa PDF dari Y, F kecil Y adalah diperoleh dari pada Fx, titik X-nya diganti WY. Jadi FYY sama dengan Fx WY. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah bagaimana batasnya atau perubahan batasnya. Jadi perubahan batasnya adalah, atau batas barunya adalah nilai-nilai Y sedemikian hingga FYY-nya lebih dari 0. Ya. Buktinya sederhana. FYY kalau diskrit sama dengan peluang Y besar sama dengan Y kecil. Y besar sama dengan Y kecil sama dengan peluang Y-nya tadi sama dengan UX di atas. Maka bisa dituliskan menjadi PUX kurang dari Y. Lalu UX kurang dari Y ini tadi suatu persamaan yang kita bisa cari X-nya menjadi WY, menjadi probabilitas X sama dengan WY. Dan peluang X sama dengan WY tidak lain adalah Fx, F kecil X pada titik WY. Jadi sederhana. Kita lihat contohnya saja. Ya. Diketahui X-nya misalnya berdistribusi geometri dengan Fx, X adalah P kali Q pangkat X min 1. Ya, P-nya antara 0 dan 1, Q-nya 1 min P. X-nya nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini distribusi geometri yang sudah dipelajari di bab awal, bab 3 kalau nggak salah. Nah, kita di sini bisa mendefinisikan fungsi baru Y sama dengan X min 1. Ya, Y sama dengan X min 1. Y sama dengan X min 1 ini kalau dibuat garis lurus merupakan fungsi 1, 1.
Nah, dari Y sama dengan X min 1, dari Y sama dengan X min 1, kita bisa tuliskan X-nya. X-nya sama dengan Y plus 1. Nah, Y plus 1 ini kita ambil sebagai WY. Ya. WY-nya adalah Y plus 1. Sehingga Fx, Fyy menggunakan rumus yang tadi di teorema adalah Fx di mana ya Fyy sama dengan Fx Y plus 1. Tadi P kali Q, X-nya diganti Y plus 1, lalu dikurangi 1. Ya. Sehingga tinggal menjadi P kali Q pangkat Y. Nah, Y-nya berapa nilainya? Karena Y sama dengan X min 1, kalau X-nya mulai dari 1, kalau X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 1, dan seterusnya. Maka Y-nya nilainya di sini mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi sangat mudah untuk variabel acak diskrit. Nah, sekarang kalau variabel acaknya kontinu. Anggap X variabel acak kontinu dengan PDF fx diketahui. Dan anggap fungsi Y sama dengan UX menunjukkan transformasi satu-satu dari mentransformasikan himpunan A itu adalah himpunan X hingga fx-nya positif, menjadi himpunan B, yaitu himpunan nilai-nilai Y sedemikian hingga Fy-nya positif. Dan transformasinya inversnya X sama dengan WY. Ya, X-nya sama dengan WY, sama seperti tadi. X-nya sama dengan WY. Nah, kita bisa menemukan PDF dari Y dengan rumus Fx-WY dikali harga mutlak. Ya. Harga mutlak dari turunan WY terhadap Y. Ya. Hasil ini, teorema ini sebenarnya hasil dari kalkulus, ya, dari pelajaran kalkulus. Namun di bawah ini sebenarnya juga diberikan buktinya. Kita coba lihat. Saya hapus di print screen kalau mau dicatat. Nah, di sini buktinya proof jika Y adalah fungsi satu-satu, maka fungsi satu-satu itu bisa monoton naik atau monoton turun grafiknya. Pertama kita anggap bahwa fungsinya naik, ya. Fungsinya naik, ya. Kalau kita punya grafik fungsi misalkan fungsi naik seperti ini, ya. Ini Y sama dengan UX. Nah, nanti UX akan kurang dari Y dan hanya jika X kurang dari WY. Nah, ini nanti inverse-nya X sama dengan WY. Ya, khusus untuk fungsi monoton naik, kalau X-nya UX kurang dari Y, kalau misalnya di sini ada titik X, lalu ini adalah Y sama dengan UX, nah, di sini UX. Kalau kita punya suatu nilai UX kurang dari Y, ya, UX kurang dari Y,
maka nanti X-nya akan kurang dari WY. Nah, bentar. Y sama UX. Sorry, ini gambarnya nggak bagus. Saya hapus saja. Nanti Anda cek dengan Anda amati dari gambar. Kalau kita punya sumbu ini sumbu X, ini sumbu Y, ini garis Y sama dengan X. Kalau kita punya fungsi seperti ini, fungsi naik, Y sama dengan UX. Lalu kalau X sama dengan WY, inverse-nya, lalu kalau ini kita ganti Y, lalu kita ganti jadi WX, maka grafiknya simetri terhadap garis Y sama dengan X. Ya, ini nanti diamati aja di pelajaran matematik ini. Ini untuk menerangkan bahwa UX kurang dari Y jika dan hanya jika X kurang dari WY. Nah, dengan demikian, peluang atau CDF dari Y, FYY, dengan menurut definisi peluang UX kurang dari Y, ini bisa diganti peluang X kurang dari WY karena ini ekivalen. F nilai F itu berarti ininya probabilitasnya sama. Dan yang sebelah kanan adalah Fx sama dengan WY. Ini kalau CDF-nya. Lalu kalau kita cari turunannya terhadap Y, kita dapatkan F kecil Y di Y dari FWY. Ya. Menggunakan dalil rantai, turunan terhadap WY, lalu di WY dari Fx WY, jadi dikali di Y dari WY. Ini dalil rantai sekali lagi. Nah, kemudian karena yang nilai ini untuk kasus increasing itu sebenarnya positif. Nah, karena positif diberikan harga mutlak juga nggak salah gitu. Jadi hasilnya Fx WY harga mutlak turunan dari WY terhadap Y. Di sini kasusnya di YWY positif. Nanti yang di bawah harga nilai dari DYWY itu tidak positif, maka diberikan harga mutlak. Yaitu untuk kasus decreasing. Decreasing UX kurang WY jika hanya WY kurang dari X. Saya hapus di screenshot saja. Nah, untuk kasusnya decreasing, ya. Di sini nanti bisa Anda amati UX kurang dari sama dengan Y jika WY kurang dari atau sama dengan X, agak berbeda dengan kasus yang di atasnya. Ya, itu sangat matematis ya, Anda bisa amati sendiri, saya nggak terlalu detail. Maka FYY sebenarnya peluang UX kurang dari Y, sebenarnya peluang X lebih dari WY, sama dengan yang ini 1, X lebih dari WY itu sama dengan 1 dikurangi peluang X. Ya. Jadi sebenarnya sebelum ini adalah 1 dikurangi peluang X kurang dari WY. Sehingga bisa ditulis 1 dikurangi Fx WY. Nah, lalu seperti sebelumnya dicari turunannya, F besar, turunannya F kecil, lalu yang turunan 1 min Fx WY ini, turunan dari 1, 0, dikurangi, turunan dari F besar adalah F kecil, lalu dikali, ini dalil rantai lagi. Ya. Nah, di sini minus D di WY.
Nah, yang D di WY itu nilainya negatif untuk kasus yang decreasing. Ya, lalu di depannya ada negatif, jadi positif. Nah, untuk itu kita tinggal daripada menuliskan min D di WY yang hasilnya positif, kita bisa tuliskan harga mutlak dari D di WY. Ini buktinya. Saya hapus. Nah, sekarang mungkin untuk Anda yang penting bagaimana kita menggunakan saja dari rumus ini. Bahwa untuk mencari PDF dari Y, rumusnya adalah fx WY dikali harga mutlak turunan dari WY terhadap Y. Kita lihat contoh. Ya. Sebentar. Tadi di contoh yang kita sudah bahas dengan metode CDF, contoh mana contoh? Ya. Ini tadi ketika X-nya tadi eksponensial parameter setengah, lalu Y-nya E pangkat X, kita memperoleh nilai F besar Y sama dengan 1 min Y pangkat min 2, dan F kecil Y adalah 2 Y pangkat min 3, di mana Y-nya lebih dari 1, kurang lebih tak hingga. Anda ingat ini, FY-nya sama dengan 2 kali Y pangkat minus 3. Ini tadi kita gunakan teknik CDF. Di contoh yang ini kita akan bahas kasus tersebut, tapi dengan metode transformasi. Ya. Saya tuliskan di sini. Ya. Jadi contoh 632, kita ingin menggunakan teorema 32 untuk menentukan PDF dari Y sama dengan E pangkat X di dalam contoh 621. Nah, kalau Y, saya lihat sini, Y sama dengan E pangkat X, maka kita bisa mencari X-nya dengan mengambil logaritmanya, len-nya, len Y sama dengan len E pangkat X, atau len Y sama dengan X, ya. Jadi len E pangkat X itu adalah X, ya. Nah, kalau X sama dengan len Y, nah sebentar. X-nya ini adalah WY. Jadi WY sama dengan len Y. WY sama dengan len Y. Dan turunan dari WY adalah turunan dari len Y. Turunan dari len Y adalah seper Y. Ya, turunan dari turunan len Y adalah seper Y. Nah, lalu kita ingin cari PDF dari Y. Tadi rumusnya FY. Y adalah Fx WY dikali harga mutlak D di Y dari WY. Ya. Berarti sama dengan Fx. WY-nya diganti len Y dikali harga mutlak dari ini turunan WY terhadap Y, yaitu seper Y. Nah, Fx-nya tadi, Fx-nya adalah 2 E pangkat min 2X. Nah, kalau FWY berarti menjadi sama dengan 2 E pangkat min 2, X-nya diganti len Y. 2 E pangkat len Y pangkat min 2. Nah, ini kalau disederhanakan 2 E pangkat len Y pangkat min 2, tinggal yang di dalam diambil lennya aja, yaitu Y pangkat min 2. Sehingga di sini diperoleh
2Y pangkat min 2 dikali 1/Y. Harga mutlak dari 1/Y adalah 1/Y karena Y-nya pangkat X positif. Dan ini bisa dituliskan menjadi sama dengan 2Y pangkat minus 3. Y-nya interval dari 1 sampai dengan hingga, artinya Y-nya lebih dari 1. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa yang kita peroleh dengan metode transformasi sama dengan yang kita peroleh dengan metode CDF, teknik CDF. Ya, ini bisa juga sebagai cara untuk mengecek bahwa jawaban kita benar apabila dengan kedua metode memberikan hasil yang sama. Di screenshot, silakan. Saya hapus. Saya hapus. Ini contoh ini apa namanya? Contoh 633, contoh 634 saya lewat saja. 633 saya lewat saja. Saya akan jelaskan kalau transformasinya nggak satu-satu. Nah, ini saya kira penting untuk Anda ketahui. Kalau tadi transformasinya satu-satu, mudah sekali kita mencari PDF dari Y. Nah, sekarang kalau transformasinya tidak satu-satu, ada sedikit trik untuk bisa mencari Y. Nah, intinya adalah begini. Kalau untuk kasus diskrit, saya pakai contoh saja. Sebenarnya ada rumusnya. FY adalah sigma dari JY, sigma dari J fx JY. Nah, ini FJY itu adalah inverse untuk sebagian-sebagian ya. Nanti dengan contoh akan lebih mudah. Kita lihat contoh saja di sini. Contoh 637. Contoh 637, diketahui fx adalah 4/31 setengah pangkat x. Ya. Fx adalah 4/31 setengah pangkat x. X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya. Lalu Y-nya adalah harga mutlak dari X. Ini ada 0, ada 1, ada 2, min 1, min 2. Lalu kalau kita punya fungsi, ini X, lalu kita Y sama dengan harga mutlak X. Harga mutlak X 0 adalah 0, 0 dipetakan ke 0. Harga mutlak dari 1 adalah 1. Harga mutlak dari 2 adalah 2. Harga mutlak dari min 1 adalah nanti menjadi 1. Harga mutlak dari min 2 adalah 2. Ya. Jadi oleh transformasi Y sama dengan harga mutlak X itu bukan transformasi satu-satu. Kalau digambar grafiknya seperti ini. Ya. Ini X, ini grafik Y sama dengan harga mutlak X. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa oleh transformasi Y sama harga mutlak X, nilai min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi kalau himpunan A isinya min 2, min 1, 0, 1, 2. Itu nanti dipecahkan ke himpunan B yang isinya hanya 0, 1, 2 saja. Ya. Nah, kalau di dalam diskrit, untuk mencari distribusi dari Y pada titik 0, FY0, FY0 itu diperoleh kalau X-nya dari 0. Karena 0 merupakan peta dari 0. Maka sama dengan Fx0
X-nya diganti 0, 4/31 kali setengah pangkat 0, setengah pangkat 01 kali hasilnya 4/31. Tapi kalau probabilitas Y sama dengan 1, FY1, ya, itu merupakan sama dengan peluang dari X sama dengan min 1, ditambah peluang X sama dengan 1, karena min 1 dan 1 sama-sama dipetakan ke 1. Jadi sini sama dengan Fx min 1 plus Fx1. Kalau X-nya diganti min 1, kita dapat 83/32. Kalau X-nya diganti 1, kita dapat 2/31. 8/31 tambah 2/31 hasilnya 10/31. Secara serupa, FY2 atau Fx min 2 ditambah Fx2. Anda bisa cek hasilnya nanti 17/31. Kalau dijumlahkan FY0, FY1, dan FY2 1. 4/31 tambah 10/31 tambah 17/31. 4 tambah 10, 14. 14 tambah 17, 31/31. Hasilnya 1. Ya. Jadi, FY-nya, yang paling sederhana membuat FY-nya bisa pakai tabel aja. Ini Y, FY, 0, 1, 2, 4/31, lalu 10/31, dan 17/31. Ini cara yang paling sederhana menyajikan FY. Boleh membuat seperti itu. Tapi kebetulan untuk contoh ini kita juga bisa menuliskan FY dalam bentuk rumus. Ya, another way to express this is, ya, FY sama dengan 4/31 kalau Y-nya sama dengan 0, dan 4/31 kali, ini ada rumusnya yang ketutupan sedikit, ya. Jadi kebetulan bisa dirumuskan. Setengah pangkat min Y ditambah setengah pangkat Y. Untuk Y-nya 1 dan 2. Ya, tapi prinsipnya di sini kita bisa mencari peluang nilai-nilai Y, ya, dengan mendasarkan pada peluang nilai-nilai X, ya. Peluang Y sama dengan 1 itu sama saja peluang X sama dengan min 1 ditambah peluang X sama dengan 1, dan peluang Y sama dengan 2 sama dengan peluang X sama dengan min 2 ditambah peluang X sama dengan 2. Ya. Yang rumus seperti ini tadi, FY ini akan mungkin secara praktisnya sih, cara penggunaannya seperti contoh 637 ini. Baru nanti kalau yang continue agak sedikit berbeda. Saya akan lebih berdetail untuk menggunakan rumus yang mirip 639 ini untuk kasus continue. Ya. Saya hapus di print screen. Nah, sekarang yang continue. Kalau continue, nanti transformasinya itu dipecah-pecah sehingga pada setiap bagian itu nanti memiliki inverse, ya. Pada setiap bagian memiliki inverse. Dan rumusnya nanti FYY dengan jumlahan dari Fx W J Y dikali turunan dari W J Y terhadap Y harga mutlak. Nanti J-nya ini ya tergantung dari berapa banyak transformasinya itu kita pecah menjadi fungsi yang satu-satu. Saya akan berikan contoh penggunaan 6310 ini untuk transformasi tidak satu-satu. Nah, saya akan jelaskan secara perlahan. Oke. Ya, saya akan jelaskan secara perlahan. Ya, perhatikan. Anggap X uniform min 11. Ya. X-nya uniform min 11. Jadi, kalau X-nya uniform min 11, artinya Fx sama dengan setengah untuk X-nya antara min 1 sampai 1. Ya. Nih, kalau X-nya uniform 11. Nah, sekarang Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat itu bukan transformasi satu-satu.
parabola. Anda bisa gambar parabola. Di sini batas ini kalau ini sumbu X, sorry. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Kalau ini 1, ini min 1. Jadi kita membatasi wilayahnya sampai sini aja. Ya. X-nya dari min 1 sampai 1. Nah, dari fungsi Y sama dengan X kuadrat, tentu Anda bisa mendapatkan X-nya adalah plus minus akar Y. X1, 2. Nah, X1-nya adalah ambil yang akar Y. Ini kita notasikan dengan W1Y. Lalu yang X2 yang negatifnya minus akar Y. Ini kita tuliskan dengan W2Y. Ya. Nah, nanti dari W1Y, kita bisa cari turunan D DY dari W1Y adalah turunan akar Y. Setengah Y pangkat min setengah atau 1/2 akar Y. Nanti D DY dari W2Y turunan dari min akar Y, hasilnya yang minus 1/2 akar Y. Nah, inilah daerah ini apa namanya B1Y yang sama dengan akar Y, dan yang kiri yang ini adalah B2Y yang sama dengan minus akar Y. Nah, rumusnya tadi FY kan WY-nya kita punya W-nya kita punya 2, ada W1 dan W2. Maka menjadi sigma J sama dengan 1 sampai 2 Fx W JY dikali harga mutlak dari tadi turunan DDY B JY. Ya. Nah, sekarang kalau J-nya 1, berarti ini artinya apa? Sama dengan Fx W1Y kali DDY W1Y ditambah Fx W2Y kali DDY W2Y. Ya. Sebentar. Ini dibalik aja ini. Apa namanya? Di dalam yang cetak ini B1 ya. Yang atas ini yang ke belakang, yang negatif ini yang depan ya. Berarti Fx W1Y sama dengan Fx akar Y dikali harga mutlak dari W1Y 1/akar 2Y. Lalu yang Fx W2Y adalah Fx dari min akar Y, W2Y akar Y, min akar Y, dikali harga mutlak dari turunannya. Harga mutlak dari min 1/2 akar Y. Ya, karena harga mutlak min 1/2 akar Y, ya, harga mutlaknya jadi 1/2 akar Y, jadi sama. Ya, menjadi oke, sekarang yang penting ini, kalau Y-nya antara 0 sampai 1, ya, berarti min akar Y itu adalah min setengah. Kalau Y-nya antara 0 sampai 1, maka min akar Y nilainya dari 0 sampai min 1. Nah,
Berarti fx dari suatu nilai yang antara 0 sampai min 1. Nah, untuk min 1 sampai x-nya sampai 0, atau bahkan sampai 1, nilai PDF-nya setengah. Sehingga ini akan sama dengan yang fx akar min akar y itu sama setengah, kali yang harga mutlak itu menjadi 1/2 akar y. Lalu yang f akar y, kalau y antara 0 sampai 1, ya, fx akar y, kalau y antara 0 1, nilainya juga setengah. Berarti tambah setengah, kali harga mutlak 1/2 akar y adalah 1/2 akar y. Nah, setengah dari 1/2 akar y ditambah setengah dari 1/2 akar y, kalau 1/2 akar y-nya a, berarti setengah a tambah setengah a sama dengan a, maka hasilnya sama dengan 1/2 akar y. Jadi ini cara mencari PDF dari variabel acak y yang didefinisikan sama dengan x kuadrat, di mana x kuadrat itu transformasinya bukan satu-satu karena gambar grafiknya berbentuk parabola. Jadi harus dicari inverse-nya. Inverse-nya dibagi menjadi 2. Mulai dari 0 sampai 1 ini fungsinya naik, fungsi 1, 1. Ini. Lalu dari x-nya dari min 1 sampai 0, fungsinya turun, juga merupakan fungsi 1, 1. Nah, kalau udah, berarti pada bagian 0 sampai 1 itu fungsinya 1, 1, punya inverse. Bagian min 1 sampai 0 juga fungsi 1, 1, fungsi turun, sehingga punya inverse. Jadi kita buat menjadi W1Y dan W2Y. Di screenshot, dicatat, nanti dibaca-baca kembali. Saya akan berikan satu contoh lagi untuk kasus yang transformasinya tidak satu-satu. Ya, ini. Ini mungkin perlu sedikit lebih jeli. Contoh 639. Ya, contoh 639. Di sini X-nya, distribusinya tidak diketahui namanya, tapi F kecil X-nya, PDF dari X sudah diketahui, yaitu X kuadrat per 3, di mana X-nya antara min 1 sampai 2, dan 0 untuk yang lain. Lalu transformasinya sama-sama Y sama dengan X kuadrat. Jadi kalau saya gambar, nah, sebentar. Saya akan gambar di tempat yang lebih luas saja. Di sini saya akan gambar X-nya min 1 sampai 2. Ya, ini sketsa aja gambarnya. Ya. Ini 1, ini 4. Ya. Nol, ini 1. Ini adalah gambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, di mana X-nya dibatasi dari min 1 sampai 2. Ya, seperti ini, dibatasi min 1 sampai 2. Karena Y sama dengan X kuadrat, tadi inverse-nya X1 sama dengan akar Y, X2-nya min akar Y. Ya. Biar sama dengan yang di buku, saya akan tuliskan X1-nya yang minus saja, minus akar Y, X2-nya yang akar Y. Nah, ini kita sebut sebagai W1Y.
Yang ini kita sebut sebagai W2Y. Turunannya tentu Anda masih ingat, turunan dari akar Y adalah 1/2 akar Y. Jadi di sini kita punya X1, B1-nya min akar Y, lalu X2, W2 akar Y, Y-nya. Nah, sekarang kita perhatikan kalau untuk Y antara 0 sampai 1. Ya. Kalau Y-nya antara 0, 1, di sini kita punya yang ini tadi W1Y, yang ini W2Y. Sama dengan min akar Y, ini yang sama dengan akar Y. Rumusnya FYY, sigma C sama dengan 1 sampai 2, W CY dikali harga mutlak dari D DJ W CY. Ya, itu rumusnya. Nah, sekarang kalau J-nya 1, kalau Y-nya antara 0 sampai 1, daerah yang saya tebalin ini, untuk Y sama dengan 0 sampai 1, kita punya W1-nya min akar Y, W2-nya akar Y. Jadi kalau untuk Y-nya antara 0 sampai 1, yang ini tadi yang 1/2 akar Y, ini yang DDY dari WJY ya, baik Y-nya 1 sama dengan 2. Jadi Fx untuk kita peroleh untuk Y-nya antara 0 sampai 1, 1/2 akar Y dikali Fx W1Y jadi untuk Y antara 0, 1, maka ini 1/2 akar Y kali ini itu adalah Fx W1Y ya. Yang ini adalah Fx W2Y. Nah, Fx W1Y apa? Karena rumusnya I kuadrat pangkat 3, maka Fx W1Y, W1-nya kan min akar Y, berarti min akar Y kuadrat per 3. Nah, yang F2WY, W2Y-nya akar Y, berarti akar Y kuadrat per 3. Nah, kebetulan karena bentuknya sama, min akar Y kalau dikuatkan Y, berarti ini Y per 3, ini juga Y per 3, Y per 3 ditambah Y per 3, berarti 2Y per 3, 2Y per 3, nanti ya bisa disederhanakan nanti ya, ada setengah di depan, nanti ada yang bisa dicoret-coret. Saya tekanannya adalah bahwa pada saat Y antara 0 dan 1, inverse-nya di sini ada 2, yaitu W1Y dan W2Y. Pada saat Y-nya antara 0 sampai 1. Tapi pada saat Y-nya 1 sampai 4, ya, 1 sampai 4, yang punya W2, yang punya inverse, yang grafiknya hanya di sebelah kanan saja. W1Y-nya nggak ada, W1Y-nya itu 0. W2Y-nya ada, yaitu tetap sama dengan akar Y. Sehingga pada saat Y-nya antara 1 dan 4, ini sama, Jacobian, 1/2 akar Y. Nah, lalu yang 0 ini adalah yang Fx W1Y. Ya, karena inverse-nya hanya, atau daerahnya
Di sini paling kiri hanya dari min 1, maka dari min 1 nilainya hanya atau inverse W1Y-nya untuk Y-nya antara 1 sampai 4 nggak ada. Berarti ini yang sama dengan 0. Nah, sementara yang Y1Y-nya antara untuk Y1 sampai 4, W2Y-nya tetap sama dengan akar Y, sehingga bentuknya menjadi 0 ditambah akar Y kuadrat per 3. Nah, jadi PDF dari Y, rumusnya ada dua macam, dipisahkan berdasarkan nilai-nilai dari Y. Untuk Y-nya antara 0, 1 adalah yang atas, untuk Y-nya 1 sampai 4 yang bawah. Ya, untuk seperti ini, karena tadi daerah untuk fx-nya ini tidak sama batas kiri dan kanan, tidak simetri. Min 1 sampai 2, x-nya min 1 sampai 2, sehingga kita mencari inverse-nya walaupun rumusnya ada 2, tapi ketika menggunakan rumusnya harus hati-hati di dalam memilih W1Y dan W2Y. Di print screen, saya akan hapus. Sebenarnya ada joint transformation, tapi saya kira ini materi lanjutan dan membutuhkan teori hasil terkait dengan pelajaran kalkulus peubah banyak. Saya kira ini tidak saya berikan yang joint transformation, tapi silahkan nanti kalau Anda tertarik untuk mempelajari bisa dibahas pelajari sendiri. Ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Kalau nggak ada, nanti tolong dibaca-baca ulang catatan-catatan tadi, dan sambil membaca ulang nanti Anda juga kemudian sekaligus mengerjakan soal yang ada di exercise ya, atau nanti pada saat mengerjakan soal lihat kembali pada contoh yang tadi saya jelaskan. Kita lihat soalnya. Saya sedikit beri penjelasan. Ini ada soal di halaman berapa nih? Ya, exercise di bab ini. Saya akan berikan sedikit catatan. Yang nomor 1, X variabel acak dengan PDF. Fx-nya sudah diketahui, 4X pangkat 3, X-nya antara 0 sampai 1 dan 0 untuk yang lain. Distribusi dari X-nya tidak dikenal namanya, tidak diketahui namanya, tapi F kecilnya X, F kecilnya diketahui. Kalau F kecilnya diketahui, tentu Anda nanti bisa mencari F besar. F besar X-nya. Anda bisa tahu. Atau kalau mau lebih spesifik, F besar X-nya apa itu nanti dengan mengintegralkan saja Anda bisa peroleh. Anda diminta untuk menggunakan teknik CDF, untuk fungsi-fungsi berikut. Ya. Y sama dengan X pangkat 4, W yang A, yang B, W sama dengan... Jadi di sini namanya tidak semuanya pakai Y ya. Yang pertama Y sama dengan X pangkat 4, yang kedua W sama dengan E pangkat X ya. Sebenarnya ini sama aja, Y sama dengan E pangkat X, cuman Y-nya diganti huruf W. Caranya sama aja. Nah, ini Anda nanti gunakan teknik CDF untuk mengerjakan soal saya kira satu ABC saja. ABC saja dikerjakan. Di dalam soal ini
Anda dimintanya menggunakan teknik CDF. Tapi saya minta untuk mengerjakan soal ini sekaligus sebentar. Ya, sekaligus gunakan teknik transformasi, ya. Hasilnya harusnya sama. Apa namanya, kerjakan juga dengan teknik transformasi. Yang B dan C transformasi satu-satu. Kalau yang Y sama X pangkat 4 ini bukan, tetap transformasi satu-satu ya, karena di dalam batasnya X-nya kan 0 sampai 1. Walaupun Y sama dengan X pangkat 4, grafiknya begini, ya. Tapi karena batas X-nya dari 0 sampai 1, maka sebenarnya transformasinya ini semuanya masih, untuk ABC masih merupakan transformasi satu-satu, sehingga gunakan transformasi satu-satu. Ya. Jadi soal nomor 1 ini Anda kerjakan dengan teknik CDF dan teknik transformasi, di mana transformasinya adalah transformasi satu-satu. Itu soal yang pertama yang saya ingin Anda kerjakan. Soal berikutnya silakan di screenshot. Saya akan hapus. Soal yang berikutnya nomor 11, ya. Nomor 11. Nomor 11, kerjakan nomor 11. Binomial NP itu silakan nanti Anda lihat di bagian depan. Lalu yang transformasi tidak satu-satu nomor 13. Ya. Jadi tadi nomor 1 dengan 2 cara, nomor 11 dan nomor 13. Ya. Saya kira cukup itu saja 3 soal untuk Anda kerjakan. Mungkin itu materi saya hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, ya yang penting ada tadi yang saya jelaskan dibaca-baca kembali, terus soal yang tadi saya berikan dikerjakan kelompok saja untuk tugas. Nah, nanti tentu saya bisa tahu dari hasil pengerjaan Anda, kalau Anda bisa mengerjakan soal semuanya berarti Anda paham apa yang saya jelaskan. Kalau misalnya Anda yang nggak bisa, nanti di pertemuan berikutnya bisa kita bahas kembali atau saya ulang kembali. Tadi Mbak mengatakan kita pertemuan keberapa? 13 ya Mbak ya? Iya Bapak, Betul ya? pertemuan 13. 13, berarti ada 14 dan 15.
Minggu depan libur ya, tanggal merah ya. Berarti mungkin minggu depannya lagi baru ketemu. Mungkin di 2 pertemuan terakhir kalau memungkinkan nanti bisa luring biar lebih jelas gitu untuk apa namanya pembahasan materinya untuk ngajarnya gitu ya. Kita lihat aja nanti apakah memungkinkan atau tidak, kalau enggak ya daring nggak apa-apa. Tapi kalau bisa minimal salah satu mungkin bisa luring. Bapak berarti untuk Baik, itu saja. tugasnya Kenapa, Mbak? untuk tugasnya dikerjain 2 orang gitu Pak kayak kemarin? Ya, ya boleh. Ya boleh. Berarti dikumpulkan juga Pak? Ya, jadi apa taruh di drive aja gitu, nanti biar mengumpulkannya 1 orang apa namanya, satu di-upload-nya menjadi 1 gitu, apa namanya, saya lebih Baik Pak. mudah gitu download-nya gitu ya. Baik Pak. Baik, untuk hari ini itu saja. Terima kasih. Mohon maaf ini di hari akhir pekan kuliahnya karena saya baru semalam itu pulang dari Timur. Jadi Kamis kemarin nggak bisa mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.